Ya, bisa kita awal informasi hari ini di mana polisi menangkap pengemudi mobil mewah yang kabur usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Ya, sementara kondisi korban kini masih menjalani perawatan. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil mewah menabrak pedagang buah telah ditangani pihak Polres Metro Jakarta Timur. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, pengemudi mobil mewah dengan nomor polisi B1756 PJL kini telah diamankan. Pengemudi mobil mewah tersebut diketahui merupakan seorang laki-laki. Selain mengamankan pengemudi, polisi juga mengamankan satu unit mobil mewah berwarna hitam yang digunakan pengemudi saat menabrak pedagang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara untuk kondisi pedagang yang tertabrak kini telah berada di rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini dari pengemudi sudah berada di kantor kami dan sedang kami mintakan keterangan atas kejadian tersebut, dan tentunya kita semua prihatin atas kejadian tersebut, dan pastinya selanjutnya kita akan melakukan proses lidik dan semuanya sesuai prosedur. Sebelumnya pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Korban sempat terpental saat kecelakaan terjadi, sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri usai kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor nyaris tertemper kereta api karena melawan arus dan menerobos palang pintu kereta api di kawasan Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Ya, nyawa korban terselamatkan berkat kesiapsiagaan petugas perlintasan kereta. Seorang pria nekat mendorong sepeda motor melawan arus dan menerobos palang pintu perlintasan kereta api yang sudah tertutup di kawasan Cimindi, Kota Cimahi. Kang! Seorang petugas perlintasan mendorong dan menyelamatkan korban yang nyaris tertemper kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta. Aksi ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Nggak pakai alas kaki, pas robot tapi udah mau melewati ya, bapak tugas bapak DJL-nya sana tarik motornya dorong ke atas, kelihatan itu memang kayak. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk disiplin, tidak menerobos perlintasan kereta api, apalagi palang pintunya sudah ditutup, karena sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, diduga hanya karena persoalan sepele soal pembayaran melalui kris, seorang pria tega menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, ironisnya meski telah dilerai warga, pelaku kembali ke lokasi dan merusak warung. Detik aksi penganiayaan terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung ditempeleng oleh pria pelanggannya yang masih memakai helm usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung melerai dengan mendorong pelaku. Namun sang suami justru dihajar pelaku. Sejumlah warga langsung melerai dan membawa pelaku keluar. Namun tak berselang lama, pelaku kembali datang dan mengamuk dengan memecahkan kaca etalase, lemari es, serta peralatan warung. Itu terjadi Minggu sore diduga karena persoalan sepele saat transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Bang, memang rame, Pak? Rame, orang lewatnya pasti berhenti lah. Orang keluaran. Ada yang dirusakan apa? Ada yang dirusakin nggak? Itu yang bahasanya kulkas itu dirusakin. Kini polisi masih memburu pelaku penyerangan dan penganiayaan yang kabur usai beraksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tamtama muda TNI AL meninggal dunia saat bertugas di kapal. Ya, namun orang tua menduga anaknya tewas dianiaya karena menemukan luka tak wajar. Anggota
TNI AL Kelas 2 Gofirul Kashfi, warga Bangkalan, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di kamarnya di dalam KRI Rajiman Wedio Diningrat. Pihak TNI AL menyebut Gofirul alias Ovi meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Sebelum dimakamkan, keluarga korban mengaku menemukan kejanggalan pada jenazah Ovi. Orang tua korban menuturkan sebelum berpulang, anaknya kerap bercerita ingin pindah kapal karena sering dianiaya seniornya. Dan besok paginya sebelum dikuburkan, dibuka semua. Meskipun itu cuman sebatas area depan, tapi banyak lebam di sini. Lebam terus, maaf ya, selangkangan ini keluar darah. Yang lebih aneh lagi, katanya itu gantung diri, tapi bekas luka itu di sini. Bekas luka dari tali yang menjerat dia itu di sini, bukan di sini. Seharusnya kan di sini, karena dia kan merosot kan ke bawah. Artinya tali itu naik ke atas ini. Saya betul-betul nggak terima anak saya dibilang bunuh diri. Saya betul-betul nggak terima anak saya mengalami hal-hal yang betul-betul sangat-sangat tidak wajar. Tamtama baru TNI AL yang berusia 22 tahun ini baru bertugas di kapal sejak Februari 2026 dan menjalani masa orientasi selama 3 bulan. Belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak TNI AL dalam menanggapi pernyataan keluarga Ovi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi Pemirsa, kasus meninggalnya seorang dokter muda, Mita Aprila Asmi, menuai sorotan. Ya, Kementerian Kesehatan mengirimkan tim khusus untuk mengusut penyebab kematian korban yang diduga akibat sistem kerja berlebihan dari RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berjumlah 3 orang telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kedatangan tim Kemenkes RI tersebut guna memeriksa manajemen rumah sakit terkait meninggalnya salah seorang dokter intensif yakni Dr. Mita Aprilia Asmi. Tim Kemenkes RI yang didampingi oleh Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jambi serta perwakilan alumni Unsri Fakultas Kedokteran juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter intensif yang berjumlah 16 orang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal mengatakan untuk pemeriksaan difokuskan pada data kerja dan manajemen rumah sakit ini. Pertama-tama kami atas nama rumah sakit turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudari kita Dr. Mita dan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Yang kedua, dan kejadian ini sesuai dengan ada surat dari KK Kementerian Kesehatan, dan hari ini Kementerian Kesehatan hadir di rumah sakit kita untuk melakukan investigasi terkait dengan permasalahan tersebut, dan untuk hasilnya nanti kita tunggu dari Kementerian Kesehatan aja. Apa yang diperiksa? Untuk sementara kasus ini masih menunggu hasil investigasi dari tim Kementerian Kesehatan RI. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.